Bayangkan jika setiap kali kita membeli produk lokal, sebenarnya kita bukan hanya membantu usaha kecil dan menengah ya, tapi juga mendorong kemajuan ekonomi negara kita. Dari mulai meningkatkan GDP hingga menciptakan lapangan pekerjaan. Sebenarnya produk lokal punya dampak yang luar biasa. Di sini kita bahas kenapa mendukung produk lokal ini bukan hanya masalah kebanggaan aja, tapi juga suatu langkah nyata dan besar menuju kemandirian bangsa. Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Kita akan membahas mengenai bagaimana kita mendukung produk lokal dan apa dampaknya bagi bangsa kita. Yang pertama ya, ini alasan kenapa sih kita harus mendukung produk lokal. Yang pertama itu adalah mengenai nasionalisme dan kebanggaan. Coba kita membayangkan bagaimana produk-produk yang handal. Kita bicara yang agak tinggi-tinggi ya, apa sifatnya. Bayangin deh seperti HP misalkan merek Samsung, merek Apple, yang sekarang mungkin udah masuk merek-merek seperti Oppo gitu ya, Xiaomi gitu. Bayangkan kalau produk-produk seperti ini itu adalah milik bangsa Indonesia. Punya produk-produk yang mendunia dan itu adalah produk Indonesia, itu tentu akan memberikan rasa nasionalisme, rasa kebanggaan, dan rasa mencintai jati diri bangsa sendiri itu akan semakin kuat dan semakin besar kepada seluruh bangsa. Kita akan merasa sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Bayangkan produk-produk seperti itu adalah hasil karya anak bangsa sendiri. Ini merupakan sesuatu yang harus bisa kita dorong dan kita wujudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan nasionalisme dan kebanggaan terhadap bangsa kita. Itu adalah poin yang pertama, kenapa kita harus mendukung produk lokal. Dan yang kedua adalah terkait dengan kemandirian bangsa. Kita bisa berdiri di kaki sendiri dan tidak tergantung oleh pihak luar. Kita punya produk yang kita butuhkan, itu adalah hasil buatan kita sendiri, dari bahan-bahan komponen penyusun dari hasil kita sendiri. Jadi kita nggak perlu tuh harus tergantung produk luar, harus tergantung dari impor barang tertentu. Untuk makan kita butuh impor ini, untuk pakai baju kita harus impor ini. Ini merupakan ya saat ini. Kalau memang kenyataan seperti itu ya sudah, itu hal yang harus kita terima. Tapi kita tentu harus punya misi ke depan, bagaimana produk-produk terutama yang sifatnya adalah kebutuhan dasar bagi suatu bangsa ini itu dapat dipenuhi oleh bangsa itu sendiri, sehingga kemandirian kita itu akan terjaga. Kita tidak tergantung, kita tidak perlu khawatir intervensi dari pihak manapun, karena kita memang ya tidak tergantung oleh pihak manapun kalau kita punya produk-produk lokal yang cukup handal dan dapat digunakan oleh bangsa sendiri. Nah, itu adalah mengenai alasannya. Oke, sekarang coba kita lihat sebenarnya bagaimana dampak penggunaan produk lokal bagi perekonomian nasional. Yang pertama itu adalah tentu peningkatan GDP ya, Gross Domestic Product. Peningkatan penjualan domestik ini tentu akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi akan bergerak, dan terutama kalau produk ekonomi bergerak ini dikarenakan produk yang kita jual, produk yang masyarakat beli, itu adalah memang dari produk-produk lokal kita. Ini tentu efeknya akan sangat besar. GDP kita naik. Dan benar-benar uang itu hanya berputar di negara kita. Tidak ada uang dari kita dioper ke luar negeri. Bayangkan semua uang itu hanya berputar di negara kita. Ini tentu dampak ekonominya itu akan sangat besar, akan sangat bermanfaat dirasakan oleh masyarakat yang luas. Selain terkait dengan peningkatan GDP, ada
faktor lain, yaitu multiplier effect, atau efeknya ini akan berantai. Jadi peningkatan produk lokal ini menciptakan efek peningkatan pada ekonomi lainnya. Terutama ini adalah produk-produk lokal buatan dalam negeri yang memakai komponen-komponen dalam negeri yang cukup tinggi ya. Jadi contohnya misalkan yang gampang deh ya, misalkan donat gitu deh. Kita ambil contoh donat. Dibandingkan kita membeli produk-produk donat yang dari luar gitu ya, franchise gitu. Coba deh kalau kita beli donat yang memang itu dari usaha kecil, usaha menengah gitu ya, kita dukung, support produk-produk lokal ini. Karena modelnya begini, kalau saya coba ambil contoh yang paling kecil tingkatannya ya, sederhana ya. Produk rumahan, donat misalkan ya, seorang ibu misalkan, ibu ini bikin donat. Nah, ketika dia mau membuat donat ini, dia kan tentu butuh bahan-bahan. Pertama dia butuh tepung. Tentu dia akan beli di tetangganya. Ini tentu akan mendukung ekonomi tetangganya, di mana dia toko di sebelahnya yang akan dibeli oleh ibu ini. Dia akan beli kantong plastiknya. Ya, dia akan beli telur dari sekitarnya. Artinya, dengan ibu ini memproduksi satu jenis barang saja, multiplier efeknya atau efek berantainya itu akan luas sebenarnya ke samping-sampingnya, di sekitarannya. Dampaknya apa? Tidak hanya ibu ini saja yang bisa memproduksi, tapi tempat usaha di sekitarnya juga ikut bergerak ekonominya, karena dia tentu akan mengambil bahan-bahan pendukungnya dari sekitarnya. Nah, bayangkan kalau di setiap RT, di setiap RW, kelurahan, ini tumbuh produk-produk lokal seperti ini. Maka di setiap lokasi-lokasi itu yang bergerak ekonominya tidak hanya orang yang memproduksi, tapi di sekitarnya, di tempat di mana terjadi produksi, itu juga akan bergerak, karena suplai barangnya itu memanfaatkan lokasi-lokasi di sekitarnya. Walaupun contoh misalkan dalam donat tadi itu ya, bisa jadi tepungnya itu masih impor gitu ya, plastik masih impor ya, tapi ya nggak apa-apa, itu kan tahapannya masih seperti itu saat ini. Tapi secara mikroekonominya, ini ekonomi sekitarnya ini sudah bisa bergerak. Jadi itu bisa dibayangkan betapa besarnya dampak secara ekonomi ketika produksi dalam negeri itu meningkat, banyak komponen penggunaan pendukungnya itu menggunakan ekonomi di sekitarnya, maka satu wilayah itu ekonominya itu akan meningkat juga. Oke. Sebenarnya bagaimana sih kita sebagai konsumen ya, secara aktif itu bisa berkontribusi terhadap peningkatan produk lokal, tumbuhnya produk-produk lokal. Ini tentu tidak terlepas dari bagaimana jika ada produk lokal, kita itu berusaha untuk menuntut kualitasnya itu bisa lebih baik. Karena agak susah memang mendukung produk lokal jika kualitasnya itu tidak baik. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menuntut supaya produsen-produsen lokal ini memiliki produk dengan kualitas yang bisa ditingkatkan lagi supaya menarik pembeli. Menurut saya yang paling gampang itu adalah dengan memberikan review secara konstruktif. Contoh misalkan melalui media sosial atau Google Review, itu kita bisa memberikan kritik atau saran yang membangun ya, jangan ngejelekin, tapi kita coba memberikan masukan-masukan, input, supaya si produsen ini bisa mendapatkan ide apa yang diinginkan oleh konsumen, apa sisi dari produk tersebut yang kualitasnya bisa ditingkatkan lagi. Contoh misalkan dengan donat, misalkan ya kita bisa bilang ini donatnya enak tapi rasanya kurang manis untuk yang donat coklatnya. Atau misalkan ibu donatnya sudah enak sebenarnya, tapi yang rasa keju itu krimnya itu masih kurang, coba ditambahin lagi. Walaupun harganya naik, tapi kalau kualitasnya bagus, saya rasa ibu tetap akan menemukan pembeli. Nah, ini review-review yang konstruktif yang kita bisa sampaikan melalui media sosial
Kenapa melalui media sosial? Karena biasanya industri seperti ini juga saat ini marketingnya melalui media sosial. Jadi itu merupakan suatu wadah yang cukup baik supaya bisa bertemu antara suara pendengar, suara konsumen dengan si produsennya. Tentu kita sebagai produsen akan cukup senang ya jika mendapatkan masukan-masukan. Dan sedangkan dilihat dari sisi konsumen juga karena ini adalah produk lokal, kita harus secara aktif mendorong supaya produk mereka itu memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Ya, itu adalah cara kita secara aktif mendukung produk-produk lokal ya. Jadi beli produk-produk lokal, dukung produk-produk lokal, dan kita dukung kualitasnya lebih baik dengan cara memberikan masukan yang konstruktif. Contohnya adalah melalui media sosial ataupun Google Review. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di episode yang lainnya. Silakan komentar jika ada masukan.